Menjemput Derek, bab 68. Darlene semakin penasaran. Apakah semalam antara Perlina dan Jasper juga terjadi sesuatu yang tidak bisa dikatakan? Simpan kembali imajinasi aneh di otakmu itu. Semalam aku dan Jasper berkelahi, menyuruhnya pergi. Perlina dengan kesal dan menyindirnya, walaupun akhirnya Perlina kalah. Tapi Jasper juga tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Bekas cakaran dan gigitan di tubuhnya juga tidak sedikit. Tidak menduga suatu hari dia juga akan menggunakan cara wanita untuk melawannya. Tapi ini sangat berguna. Hanya saja giginya sampai sekarang terasa tidak nyaman. Pria itu bukan terbuat dari batu. Kenapa tubuhnya begitu keras? Untuk apa Jasper kembali kali ini? Bukan karena ingin kembali bersama dengan Perlina, kan? Jangan hiraukan dia. Aku rasa kamu seharusnya memikirkan hubunganmu dengan Yos. Bagaimanapun, selama kalian pasti bertempur sampai pagi, kan? Lihatlah bekas yang ada di tubuhmu. Benar-benar tidak menduga Yos yang terlihat begitu serius dan dingin, bahkan begitu mengerikan. Perlina menggelengkan kepala lalu berkata lagi. Benar-benar semakin hari semakin buruk. Darlene terlihat malu dan kacau. Tahu kalau dia tidak bisa menang dari teman baiknya itu. Dia pun pura-pura tidak mendengarnya saja. Setelah memikirkan, merasa ada yang aneh, dia dengan marah membantah. Perlina, kalau kamu tidak membuatku minum, apakah aku akan menjadi seperti ini? Perlina seharusnya bertanggung jawab setengah atas kejadian ini. Perlina pura-pura bodoh lalu berkata, "Bukan begitu, aku memang berusaha menarikmu pergi. Tapi kamu malah bersikeras menarik Yos. Aku bahkan sudah tidak tahan melihatnya lagi." Mengatakan itu, kali ini Yos benar-benar sangat menyedihkan. Perlina, sebenarnya kamu temanku atau bukan sih? Darlene sudah hampir gila. Sudah, aku tidak mengatakannya lagi. Perlina mengatakan tidak akan mengatakannya lagi, tapi wajahnya terlihat sangat penuh makna. Darlene langsung memalingkan kepala dan tidak melihatnya lagi. Masalah dia dan Yos benar-benar tidak bisa diputuskan dan juga sangat kacau. Mengira kali ini mereka berdua benar-benar sudah berakhir, malah terjadi hal seperti ini. Dan juga membuatnya tidak bisa membantah. Benar-benar takut seperti yang Yos katakan. Dia yang memaksanya. Kalau begitu, dia lebih baik melompat ke danau saja. Setelah 40 menit, mobil Perlina sudah berhenti. Mereka berdua kembali ke rumah tua. Begitu masuk, langsung melihat orang tua dan anak kecil yang sedang duduk di bangku kecil, sedang memetik sayur. "Nenek, sayang, aku sudah kembali." Perlina menghampiri dan langsung memeluk Derek, menciumnya, tersenyum dan berkata, "Bakpao yang lembut." Wajah Derek memerah dan dengan serius berkata, "Tante, pria dan wanita tidak boleh ciuman." Aduh, aku benar-benar suka Derek yang seperti orang dewasa ini. Sangat imut. Perlina tidak tahan dan mengelus wajahnya. "Perlina, Darlene, kalian sudah pulang?" Nenek melihat mereka berdua kembali pun sangat senang. Nenek, keadaanmu masih begitu baik seperti dulu?" Perlina melepaskan Derek dan dengan senang berkata kepada nenek. "Nenek, aku yang lakukan saja."
kamu istirahatlah di samping. Darlene memapah nenek duduk di kursi yang ada di samping. Dia sendiri pun duduk di bangku kecil memetik sayur. Nenek tidak menolak dan tersenyum menganggukkan kepala. Melihat Darlene dan Perlina duduk di sana, dia pun berkata, "Kalian berdua juga bersama dari kecil sampai besar. Sekarang kalian sudah dewasa, aku sudah tua, sudah tua." Nenek sama sekali tidak tua, masih sangat muda. Dulu Perlina juga sering datang membantu di rumah, jadi memetik sayur dia masih bisa melakukannya. Umur sudah tua, mana mungkin ada orang yang tidak tua. Nenek hidup sampai sekarang juga sudah cukup. Kalian bisa sering-sering pulang melihat nenek. Nenek sudah sangat senang. "Buyut, kamu pasti akan panjang umur," kata Derik dengan wajah serius. "Iya, Derik memang patuh." Nenek tersenyum berkata, "Darlene, kenapa kali ini kamu tiba-tiba kembali?" Darlene dengan lembut melihat Derik yang ada di sampingnya, lalu berkata, "Nenek, aku kembali kali ini untuk menjemput Derik kembali." Derik yang mendengar Darlene akan menjemputnya, matanya pun bersinar. "Ibu, benarkah?" Darlene tersenyum tipis. "Bagus sekali." Derik dengan senang berkata, ibunya benar-benar tidak berbohong dan datang menjemputnya. "Sayang, kamu akan tidur denganku. Ibumu tidak pasti akan tinggal bersamamu." Perlina yang berkata. Darlene melihat wajah Derik yang berubah pun mengelus kepalanya, lalu berkata, "Derik, ibu sibuk bekerja, jadi meminta tante untuk menjagamu. Ibu akan sering-sering pergi melihatmu, dan kita sangat dekat. Kapanpun bisa pergi mencarimu." "Baik, Bu." Derik tersenyum. Derik bisa dijemput kembali dengan Darlene. Nenek tentu senang, tapi dia juga dengan khawatir bertanya, "Darlene, apakah menjemput Derik tidak apa-apa?" "Nenek, tidak apa-apa. Masih ada aku yang bisa membantu." Perlina sudah selesai memetik sayur, merenggangkan pinggangnya sambil berkata, "Iya nenek, aku sudah mengatur semuanya. Hanya saja tinggal kamu sendiri di sini. Aku tidak tenang. Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami juga?" Darlene juga memikirkan hal ini. Meninggalkan nenek sendirian, dia benar-benar khawatir. Neneknya dengan senang berkata, "Darlene, nenek sudah tua, pasti tidak terbiasa dengan kehidupan kota. Tinggal di desa juga tidak buruk. Udara di sini sangat segar. Tetangga juga saling menjaga." Darlene tahu mengatakan berapa banyak juga tidak berguna. Hanya menganggukkan kepala menyetujuinya. "Nenek, aku akan sering-sering membawa Derik kembali melihatmu." "Baik, nenek di sini, kamu tenang saja." Darlene dan Perlina makan di sini. Setelah beristirahat sebentar, membereskan barang Derik, lalu berpamitan pada nenek dan pergi. Sepanjang jalan, Derik tidak bisa menyembunyikan rasa senang di hatinya. Tidak berhenti bertanya, "Ibu, apakah setelah pulang kerja kamu akan datang mencariku?" "Iya sayang." Darlene mengelus kepalanya dan menganggukkan kepala. "Ibu, kalau begitu boleh kan kita pergi ke taman hiburan?" tanya Derik dengan penuh harapan. "Tentu saja. Besok kita akan membawamu ke sana." Perlina yang menjawab.
Tante sangat baik. Derek tidak lupa memujinya dengan suara anak kecilnya, membuat Perlina tertawa terbahak-bahak. Darlene teringat sebuah masalah, tidak tahu harus menanyakannya atau tidak. Ada apa tersendak-sendak? Perlina melihat Darlene yang ingin berkata, lalu berhenti lagi. Perlina, kalau Jasper pergi mencarimu, jadi Derek... Darlene tidak menyelesaikan ucapannya. Kalau Jasper tidak kenal dengan Yos, masih tidak apa-apa. Walaupun bertemu dengan Derek, juga bisa mencari alasan untuk menipunya. Tapi takut Jasper menyadari dan mengatakannya pada Yos. Kalau begitu, semua usahanya selama ini percuma saja. Perlina juga mengerti. Tatapannya menggelap dan dingin, lalu berkata, Darlene, kamu tenang saja. Aku tidak akan memberikan kesempatan pada Jasper. Karena dia tidak memutuskan untuk bertemu dengan pria itu lagi. Darlene melihat dia tidak senang, membuka mulut dan akhirnya tidak berkata lagi. Di belakangnya masih ada banyak masalah yang menunggunya membereskan. Dia tidak berhak untuk menasehati Perlina. Ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh pihak lain. Walaupun Perlina mengatakan dia tidak peduli dengan Jasper, tapi kalau benar-benar tidak peduli, kenapa dia harus marah karena Jasper? Semoga kali ini Jasper kembali dan bisa mengatakannya dengan jelas pada Perlina. Walaupun tidak bisa bersama, dia juga tidak berharap Perlina terluka.